Halo sobat, selamat datang di channel Gudang Baca. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat membaca. Al-Asmaul Husna. Al-Mata. Al-Mata artinya Maha Kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Sifat Al-Mata adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Seseorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Manusia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menilai. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia bersikap atau merasa lebih dari saudaranya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui baik buruknya seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan manusia bersabar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Kekuatan dan kekukuhannya tidak terhingga dan tidak terbayangkan oleh manusia yang lemah dan tidak memiliki daya upaya. Jadi, karena kekukuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Akhlak kita terhadap sifat Al-Mata adalah dengan beristiqomah, meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Al-Jami. Al-Jami secara bahasa artinya Ia Maha mengumpulkan, menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer. Kepada siapa kita berkumpul di dunia itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Walaupun kita berjauhan secara fisik, akan tetapi hati kita terhimpun. Di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Begitupun sebaliknya. Apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Karena orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah di neraka.
Apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa dan orang-orang saleh, di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Karena tidaklah mungkin orang-orang beriman hatinya terhimpun dengan orang-orang kafir dan orang-orang kafir juga tidak mungkin terhimpun dengan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan di dalam diri seorang hamba ada yang sempurna marifatnya dan baik tingkah lakunya, maka ia disebut juga sebagai Al-Jami. Dikatakan bahwa Al-Jami ialah orang yang tidak padam cahaya marifatnya. Al-Adil. Al-Adil artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 115. Al-Adil berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adil karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Atau manusia tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Seringkali ketika manusia memandang sesuatu secara sepintas dinilainya buruk, jahat, atau tidak adil. Tetapi jika dipandangnya secara luas dan menyeluruh, justru sebaliknya, merupakan suatu keindahan, kebaikan, atau keadilan. Tahi lalat secara sepintas terlihat buruk, namun jika berada di tengah-tengah wajah seseorang dapat terlihat indah. Begitu juga memotong kaki seseorang amputasi, terlihat kejam, namun ketika dikaitkan dengan penyakit yang mengharuskannya untuk dipotong, hal tersebut merupakan suatu kebaikan. Disitulah makna Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dia menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha meningkatkan takwanya. Makin tinggi takwa seseorang, makin tinggi pula posisinya. Makin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya. Sebagian dari keadilannya, dia hanya menghukum dan memberi sanksi kepada mereka yang terlibat langsung dalam perbuatan maksiat atau dosa. Istilah dosa turunan, hukum karma, dan lain semisalnya tidak dikenal dalam syariat Islam. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Lebih dari itu, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disertai dengan sifat kasih sayang.
Dia memberi pahala sejak seseorang berniat membuat baik dan melipat gandakan pahalanya jika kemudian direalisasikan dalam amal perbuatan. Sebaliknya, dia tidak langsung memberi catatan dosa selagi masih berupa niat berbuat jahat. Sebuah dosa baru dicatat apabila seseorang telah benar-benar berlaku jahat. Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Dialah yang awal dan akhir, yang akhir dan yang batin. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat. Karena secara tabiat dan zat, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana, tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Orang yang mengesahkan al-akhir akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya, tidak ada permintaan kepada selainnya, dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Oleh sebab itu, jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepadanya. Karena sungguh akhir kesudahan hanya kepada Rabb kita. Seluruh sebab dan tujuan jalan akan berujung keharibaannya semata. Orang yang mengesahkan al-akhir akan selalu merasa membutuhkan Rabb-nya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Karena manusia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala kehendak, hati, dan niat.